Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat sehingga saya bisa menjelaskan apa itu epistemologi. Dan salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada dosen kita, Bapak Badrul Hesam, yang telah mengajari saya dan telah membimbing, apa itu filsafat selama mengajari di kelas saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Sabella. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu epistemologi. Secara etimologis, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme, yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti teori, uraian atau alasan. Secara terminologis, epistemologi dapat diartikan ilmu yang membahas tentang teori, atau dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan. Pengetahuan ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti cara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan dan jenis-jenis pengetahuan. Epistemologi berupaya menjawab pertanyaan apa yang dapat kita ketahui dan bagaimana kita dapat mengetahuinya. Nanti di akhir penjelasan saya akan memberikan contohnya. Dalam dunia filsafat, epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan mengenai hakikat ilmu. Ilmu sebagai proses, yakni usaha pemikiran yang sistematik dan metodik untuk menemukan prinsip kebenaran yang terdapat pada suatu kajian ilmu. Epistemologi menanyakan apakah yang menjadi objek kajian suatu ilmu dan seberapa jauh tingkat kebenaran yang bisa dicapainya dan kebenaran yang bagaimana yang bisa dicapai dalam kajian ilmu. Kebenaran objektif, subjektif, absolut, dan relatif. Kalau kebenaran yang objektif itu adalah seperti mengatakan sebenarnya, sefaktanya, seadanya, ya seperti itu. Kalau misalnya subjektif itu adalah tergantung yang menulis. Misal si A ini menulis tentang si B, gimana sifatnya, ininya, ya tergantung yang menulis. Kalau misal yang menulis itu menulis tentang jeleknya, ya berarti yang tertulis adalah yang jelek, bukan yang baik. Ya intinya tergantung yang menulis ingin menulis yang baik atau yang buruk, bukan sefaktanya, bukan sejujurnya gitu. Maksudnya bukan dia adalah orang baik, bukan begitu. Jadi ya tergantung yang menulis gitu ya intinya. Kalau misal yang absolut itu adalah kebenaran Allah. Kalau yang relatif adalah tergantung siapa yang melihatnya. Tidak mungkin pandangan saya dengan dia itu sama, pasti berbeda. Kalau misal kata saya, si fulan ini cantik, baik, cantik gitu. Kalau misal yang kata si dia, enggak, dia enggak cantik, cuman manis aja gitu. Seperti itu. Ya intinya tergantung siapa yang melihat. Dalam pandangan Azizi, epistemologi adalah filsafat ilmu yang berkecenderungan berdiri sendiri. Epistemologi seolah membicarakan dirinya sendiri, membedah lebih dalam tentang dirinya sendiri. Ia berhubungan dengan apa yang perlu diketahui dengan bagaimana cara mengetahui pengetahuan. Epistemologi atau teori pengetahuan ini kemudian didefinisikan sebagai cabang filsafat yang berhubungan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, peranggapan dan dasar-dasarnya, serta realitas umum yang dapat digunakan untuk mengakui sesuatu sebagai ilmu pengetahuan. Nah, poin yang kedua ialah pentingnya epistemologi dalam filsafat ilmu. Epistemologi adalah pengetahuan sistematik yang mengenai pengetahuan. Ia merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan. Epistemologi adalah sistematik mengenai pengetahuan yang merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validitas dan kebenaran pengetahuan. Kalau misal bisa diibaratkan itu seperti, kalau diibaratkan pentingnya ilmu dalam pentingnya filsafat, pentingnya epistemologi filsafat itu ibaratnya seperti pohon dan ranting, yang dimana pohon dan ranting itu kan saling berkebutuhan. Kalau misal ada pohon ya pasti ada ranting, kalau misal ada pohon ya pasti ada rantingnya. Jadi ya kurang lebihnya seperti itu. Nah, epistemologi merupakan cabang dari filsafat yang membahas tentang apa yang kita ketahui dan bagaimana cara mengetahuinya. Sehingga epistemologi
di sini mengkaji dan mencoba menemukan ciri-ciri umum dan hakikat dari pengetahuan manusia. Bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan diuji kebenarannya. Semua orang pasti mempunyai akal yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun setiap orang mempunyai kepandaian yang berbeda tergantung seberapa sering ia mengasahnya. Termasuk juga tentang pengetahuan, di mana pengetahuan adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk kehidupan manusia. Di mana orang hidup itu kan pasti mempunyai pengetahuan dan akal. Kalau misalnya seseorang yang sudah pasrah dengan hidup itu mungkin akalnya tidak digunakan dengan baik, maksudnya enggan untuk berpikir. Jadi seperti itu, enggan berpikir sehingga ia malas untuk berpikir apapun yang terjadi, ataupun seperti contoh kecilnya itu sering menggunakan AI. Kalau seseorang yang sudah menggunakan AI itu adalah seseorang yang malas berpikir dan ketergantungan kepada AI. Sekarang kan teknologi itu semakin canggih, jadi ya mau gimana pun seseorang yang ketergantungan kepada AI itu lama-kelamaan otaknya akan tumpul, maksudnya lemot untuk berpikir ataupun mengkritik sesuatu, mengkritik ataupun berpikir kritis. Jadi seperti itu. Jadi apalagi seperti pemuda-pemuda sekarang yang mahasiswa ataupun siswa itu tidak boleh terlalu ketergantungan kepada AI. Bahkan mengakibatkan buruk juga ada, mengakibatkan dampak negatif dan positifnya juga ada. Menggunakan AI itu tidak melulu tentang berdampak negatif, dan ada juga yang berdampak positif. Kalau misalnya yang dampak positifnya adalah cepat mendapatkan referensi ataupun jawaban, ya dan lain sebagainya. Kalau misalnya yang negatifnya, ya seseorang itu akan malas berpikir, jadi ketergantungan kepada AI. Jadi kalau misalnya agak berdampingan dengan AI, seseorang itu tidak akan bisa menjawab. Jadi seperti itu. Nah, kembali ke tadi, seperti contoh yang ini, yang tadi kan filsafat itu membahas tentang epistemologi itu kan membahas tentang bagaimana cara mengetahuinya. Misal, bagaimana cara mengetahui, bagaimana cara mendapatkan itu, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan, ya dengan cara dianalisa ataupun dengan cara penelitian. Ya, dimana penelitian ada dua hal, yaitu dengan cara normatif dan empiris. Dimana normatif adalah berdasarkan buku-buku yang ada. Misal dengan kita membaca buku, di situ kan pasti kita akan mendapatkan wawasan dengan cara membaca buku, itu sudah pasti itu. Dan yang empiris adalah berdasarkan pengalaman, misal langsung terjun ke lapangan dengan cara berdiskusi dan lain sebagainya. Saya sendiri jika ikut berdiskusi dengan orang-orang yang lebih dari saya itu sedikit ya mendapatkan pengetahuan. Kalau yang saya rasa, berdasarkan yang saya rasa setelah saya berdiskusi dengan orang-orang yang hebat, maksudnya dengan orang-orang yang lebih di atas saya, yang mempunyai pengetahuan yang baik, yang lebih pintar, lebih saya mengatakan seperti itu. Nah, terus bagaimana kita tahu sesuatu itu benar atau salah? Dengan cara dianalisa, dikaji dan dibuktikan secara ilmiah dengan beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama adalah tabayun. Diteliti dulu, dicek dengan tidak tergesa-gesa. Misalnya ingin membuktikan siapa yang salah ataupun sesuatu itu benar atau salah, itu dengan cara dikaji dengan tidak tergesa-gesa. Kalau misal kita mengkajinya dengan secara tergesa-gesa, mungkin kecenderungan akan mengalami kesalahpahaman. Ya, dimana yang misal yang ditiru ini yang A, yang secara teliti dengan tergesa-gesa yang A yang salah. Nah, karena tergesa-gesa dia mempunyai kesalahpahaman, maksudnya terjadi kesalahpahaman di mana yang benar itu adalah yang B yang salah, bukan yang A, dikarenakan tergesa-gesa. Jadi yang A yang disalahkan. Jadi intinya seperti itulah contohnya. Kalau misal yang kedua adalah verifikasi, harus sesuai kenyataan dan bukti. Ya, harus ada buktinya gitu. Kalau misalnya ada bukti dan nyata, itu bisa dikatakan dengan verifikasi. Misalnya contoh
bukti apa ya, oh buku, misal buku ini sudah ada buktinya diterbitkan oleh dokter Fulan. Misal diteliti, wah ternyata nyatanya dan ada buktinya itu diterbitkan oleh dokter Fulan tersebut. Dan jadi seperti itu. Nah, sebelum saya menutup penjelasan saya ini, saya mohon maaf jika ada kesalahpahaman dalam penjelasan saya ataupun dengan cara penjelasan saya dari Bapak dosen kita. Untuk memenuhi tugas lah gitu. Nah terus saya ingin mencoba sedikit apa yang saya dapatkan setelah belajar filsafat. Nah jadi seperti ini, setelah saya belajar filsafat, saya tahu kalau saya menjadi tahu kalau misal saya berpikir dan mengaji ini itu termasuk filsafat. Nah berdasarkan pendengaran saya, kalau misal di waktu dijelaskan itu kalian berpikir saja itu sudah termasuk filsafat. Nah jadi kalau misal saya berpikir, ya saya teringat bahwa saya sudah berpikir ini termasuk filsafat. Jadi seperti itu ya, kurang lebihnya yang didapatkan saya itu seperti itu. Nah jujur saya kan presentasi itu tidak pernah sendirian. Nah dimulai dari berpresentasi filsafat itu kan saya sendirian. Nah jadi dari situ saya bisa lebih percaya diri bahwa saya ini akan bisa, meskipun tidak bersama teman, meskipun saya cuma menjelaskan sendirian. Nah, jadi saya merasa percaya diri. Nah itu kan dimulai dari presentasi filsafat waktu itu, karena ya permulaan saya berpresentasi itu dari filsafat. Nah jadi dari situ setelah minggu kedepannya saya berpresentasi sendirian, saya sudah pede, saya sudah bisa lebih percaya diri bahwa saya ini akan bisa sesuai usaha kan, yakin usaha sampai. Nah, jadi seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kedepannya saya mohon arahannya.